بسم الله. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى حدثنا بسم الله. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن في عبد الله بن من حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن ابن عبيدة عن أبيه. ما في عبيدة أنت لا تأتي ب هذا بعدين صحابي حرام عليك. من عبيدة من الصحابة؟ تعال أدربك. بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. Lillahi ta'ala. Bahwa hadis ini ada pengisbatan tentang melihat Allah. Adapun ucapan di akhir dari penulis Hasan, maka hadal hadis isnaduhu hasan lidatih. Yang diinginkan oleh penulis kalimat hasan bisa dimutlakkan hasan lidatih. Dan jika hasan li ghairih, penulis akan menambah dengan lafaz hasan li ghairih. Lalu apa makna hasan lidatih? Lalu apa makna hasan li ghairih? Hasan lidatih dia adalah hasan dari jalan yang satu. Min hadar tariq. Fi isnadihi rajul saduq la ba'sa bihi idan hasan lidatih. Wa amma hasan li ghairih, adapun hasan li ghairih maknanya datang dari 2 jalan, 3 jalan. Yang mana semuanya dhaif misalnya. Dhaif dengan dhaif, tapi dhaifnya yang bisa terangkat, maka dhaif dengan dhaif naik kepada derajat hasan. Hasan tapi lidatih au li ghairih, li ghairih. Jadi asalnya dhaif ditambah hadis dhaif, bisa tambah lagi hadis dhaif, bisa naik kepada hasan li ghairih. Maka ucapan penulis hasan maka dimutlakkan kepada hasan lidatih. Jika penulis mengatakan hasan, maka kebanyakan maknanya hasan lidatih. Apa itu hasan dari satu jalan ini? Maka di sini hasan lidatih kullu rijalihi thiqat illa Zaid ibn al-Hubbab huwa Abul Hasan al-Uqli saduq hasanul hadis. Sahih hadal kalam. Yang hasanul hadis siapa? Zaid ibn al-Hubbab atau Husain ibn Waqid? Husain ibn Waqid. Maka hadis ini hasan dikarenakan Husain ibn Waqid. Adapun Zaid ibn al-Hubbab maka dia adalah rawi yang thiqah. Maka selesailah hadis yang kita jadikan pendalilan di dalam pelajaran hari ini dari hadis Buraidah yang mana dia isnaduhu hasan. Dan di sini pendalilan hadis marfu yang kelima. Masih panjang adzan ya? Belum. Kita masuk kepada matan hadis yang berikutnya. Qala Abu Dawud At-Tayalisi rahimahullah fi musnadihi. Nang tadir qalil. Qala Abu Dawud At-Tayalisi rahimahullah fi musnadihi haddatsana Hamad bin Salamah an Ya'la ibni Atha an Waqi' ibn Hudus an Abi Razin al-Uqaili qala qultu ya Rasulullah kulluna yara rabbahu yaumal qiyamah qala na'am. Qultu wa ma ayatu dzalik fi khalqihi qala alaysa kullukum yaral qamar
mukhliyan bihi? Qultu bala. Qala fallahu azza wa jal a'dham. Maka di dalam hadis dari Abi Daud atau Yalisi ini dijadikan oleh penulis sebagai pendalilan hadis marfu yang ke-6, yang dijadikan wajah pendalilan di sini bahwa kaum muslimin akan melihat Allah di arasatil qiyamah. Adapun ucapan penulis qala Abu Daud atau Yalisi rahimahullah huwa Sulaiman ibnu Daud ibnul Jarud al-Basri dari Basrah, Irak. Dan dia hidup di Tabaqah at-Tasi'ah. Dan tadi telah kita lewati Tabaqah at-Tasi'ah, Tabaqah as-Sughra dari Itba'ut Tabi'in yang hidup pada zamannya seperti Imam Asy-Syafi'i, Abu Asim An-Nabil, Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani, dan Yazid ibnu Harun, dan Bahaz ibnu Asad, dan yang lainnya. Dan Abu Daud atau Yalisi, dia tentunya di atas derajat siqah. Qala Ali ibnul Madini, di saat ditanya tentang dia, maka mengatakan, ma ra'aitu ahadan ahfad min Abi Daud atau Yalisi. Aku tidak pernah melihat seseorang lebih hafal dari Abi Daud atau Yalisi, tentunya di zamannya. Setiap zaman ada orang-orang yang menjaga agama ini. Dan berkata Ibnu Adi, wa Abu Daud atau Yalisi kana fi ayamihi ahfad man bil Basrah muqaddaman ala aqranihi lihifdihi wa ma'rifatihi. Disebutkan bahwa Abu Daud atau Yalisi pada saat zamannya dia adalah orang yang paling hafal di negeri Basrah. Dan dia lebih didahulukan dari para ulama yang lain di zamannya. Maka Ahlul Basrah pada zaman Itba'ut Tabi'in di Tabaqah yang ke-9, maka lebih mendahulukan Abu Daud atau Yalisi. Berkata Amr ibnu Ali al-Fallas, ma ra'aitu fil muhadditsin ahfad min Abi Daud atau Yalisi. Sami'tu yaqul asrudu 30,000 hadisan wala fakhr. Maka dia menghafal di dalam hatinya 30.000 hadis wala fakhr. Maka inilah kedudukan dari Abu Daud atau Yalisi. Baqiya soal indak ya Hudzaifah. Mal farqu baina Abu Daud atau Yalisi hada ma'a Abi Daud As-Sijistani Sahibus Sunan. Abu Daud As-Sijistani Sahibus Sunan anzal minhu huwa min tulab al-Bukhari, yani ba'dal Bukhari. Adapun Abu Daud atau Yalisi di sini di atas dari Bukhari di zaman Imam Asy-Syafi'i, di zaman Yazid ibnu Harun, di Tabaqah yang ke-9. Maka Abu Daud atau Yalisi di atas derajat dari Abu Daud As-Sijistani, dan keduanya sama-sama imam. Haddatsana Hammad bin Salamah, maka meriwayatkan dari guru Abu Daud atau Yalisi Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah huwa ibnu Dinar al-Basri, Abu Salamah. Maka Hammad ibnu Salamah masyhur dengan kunyahnya Abu Salamah. Hammad ibnu Usamah, Abu Usamah. Adapun Hammad ibnu Salamah, dia hidup di Tabaqah yang ke-8. Dan Tabaqah yang ke-8 dari wusta min itba'at tabi'in. Berarti dia di Tabaqah yang ke-8
dari pertengahan itba'u tabi'i, seperti siapa? Sufyan ibnu Uyainah, Bishr ibnu Mufaddal, Ibrahim ibnu Ulayyah, Hammad ibnu Zaid ibnu Dirham, Sa'id ibnu Bashir al-Juhani yang dilaqabi dengan Sa'dan. Ingat di hadis yang dulu, hadatsana Sa'dan ibnu Bashir wa huwa Sa'id. Maka sama-sama di tabaqah yang ke-8. Dan kedudukan beliau Hammad ibnu Salamah juga arfa minasiqah imam. Seperti berkata Ali ibn Madini, lam yakun fi ashabi Thabit asbat min Hammad ibn Salamah. Maka tidaklah dari murid-muridnya Thabit ibnu Aslam al-Bunani yang paling asbat, paling kuat kecuali Hammad ibnu Salamah. Dan berkata Ibnu Ma'in, man khalafa Hammad ibnu Salamah fi Thabit fal qaul qaul Hammad. Apa maknanya? Jika terjadi ikhtilaf dari murid-murid Thabit, misalnya Hammad ibnu Salamah meriwayatkan marfu dan murid-murid yang lain meriwayatkan mauquf dari ucapan sahabat, maka ucapan marfu dari ucapan Hammad lebih didahulukan daripada periwayatan yang lain dari Thabit al-Bunani. Misalnya berkesendirian Hammad ibnu Salamah an Thabit, kemudian meriwayatkan hadis marfu, kemudian murid-muridnya Thabit yang lain 5-6 orang bahkan meriwayatkan dari Thabit mengatakan dari Abu Hurairah saja mauquf. Maka mana yang rajih, dari Thabit marfu atau mauquf? Jawabnya kama qala Ibnu Ma'in, man khalafa Hammad ibnu Salamah fi Thabit fal qaul qaul Hammad. Maka barang siapa yang menyelisihi ucapan Hammad pada periwayatan Thabit, maka Hammad lebih didahulukan. Kemudian meriwayatkan dari Ya'la ibni Atha an Ya'la ibni Atha wa huwa al-Amiri. Ya'la ibnu Atha al-Amiri wa huwa asa fi tabaqah ar-rabi'ah. Maka dia dari tabaqah as-sughra, dari tabi'in. Tabi'in kecil. Yang mana tabi'in kecil kebanyakan mengambil riwayat dari tabi'in kabir, seperti Ibnu Syihab di zamannya, Thabit al-Bunani di zamannya, Sulaiman ibnu Tarkhan bapaknya Mu'tamir, dan Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi. Semuanya di tabaqah yang keempat. Adapun Ya'la ibnu Atha cukuplah